Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Lasiani ARHL dengan NIM 2010301048 dari kelas A4 Program Studi S1 Fisioterapi semester 1. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang vertebra sebagai bentuk pemenuhan tugas anatomi dasar saya praktikum dari Bapak Tri Laksono SST MSPT AIPO. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan gambar yang ada pada PPT. Sebelumnya, yang kita ketahui itu vertebra merupakan tulang belakang. Vertebra sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada cervical, ada thoracal, ada lumbar, ada sacrum, dan juga ada coccyx. Nah, pada cervical ini terdapat 7 tulang. Lalu di bawahnya cervical ada thoracal, terdapat 12 tulang thoracal dan juga 5 tulang lumbar. Dan di bawah tulang lumbar ini terdapat sacrum. Dan juga di bawah sacrum ini terdapat coccyx. Vertebra ini merupakan pilar utama dari trunkus. Fungsi dari vertebra ini sendiri yaitu sebagai pelindung medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Fungsi lainnya itu sebagai penggerak, dinamik, dan statis. Nah, selanjutnya secara umum vertebra dibentuk oleh corpus, arcus, processus spinosus, dan processus transversus. Nah, fungsi dari corpus ini sebagai penerima beban, sementara arcus berfungsi sebagai pelindung dari spinal cord, dan processus spinosus dan processus transversus berperan sebagai komponen dinamik. Selanjutnya, struktur ini bisa berbeda-beda pada cervical, thoracal, dan lumbal. Nah, selain tulang di vertebrata, ada juga yang tak kalah penting yang perlu kita ketahui, yaitu ligamen. Ligamen ini menjadi penget bagi kolumna vertebra, diantaranya yaitu ligamen supraspinous, ligamen anterior, ligamen posterior longitudinal, ligamen ini intertransversal ligamen, dan yang ini ligamentum flavum, dan yang ini ada facet capsulari ligamen, dan yang terakhir ini ada interspinous ligamen. Nah, selanjutnya otot-otot yang terdapat di sekitar vertebra ada yang dari sisi posterior dan juga ada yang dari sisi lateral. Dari sisi lateral terbagi menjadi 2, yaitu pada bagian deep dan superficial. Pada bagian deep tidak dapat dilakukan palpasi atau perubahan, sedangkan bagian superficial dapat dilakukan palpasi atau bahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gerakan yang terjadi pada vertebra. Namun sebelumnya kita mempelajari gerakannya, kita harus mengetahui apa saja bidang gerakannya. Bidang gerakannya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sagittal, yang kedua ada frontal, dan yang ketiga ada transversal. Masing-masing ini membagi tubuh menjadi 2. Yang pertama itu ada sagittal, yaitu membagi tubuh menjadi 2, yaitu kanan dan kiri. Sedangkan frontal membagi tubuh menjadi 2, yaitu depan dan belakang. Sedangkan transversal sama membagi 2, yaitu atas, dan bawah. Selanjutnya, gerakan yang terjadi di vertebra ada fleksi dan ekstensi.
vertebra yang terjadi pada bidang sagital. Ada juga gerakan lateral fleksi yang terjadi pada bidang frontal. Dan juga ada gerakan rotasi yang terjadi pada bidang transversal. Pada bagian servikal terdapat kurva lordosis, pada bagian torakal terdapat kurva kitosis, dan pada bagian lumbal terdapat kurva rondosis. Selanjutnya ada beberapa kelainan yang dapat terjadi di vertebra, diantaranya yaitu lordosis, kifosis, dan skulosis. Nah, lordosis ini merupakan kondisi di mana tulang belakang bagian bawah melengkung atau membengkok ke depan. Sementara kifosis merupakan kelengkungan tulang belakang yang menyebabkan punggung bagian atas itu terlihat agak membungkuk. Sementara skoliosis merupakan kondisi di mana tulang belakang melengkung seperti huruf C atau huruf S.